Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Para jemaah semua yang teramat sangat kami hormati dan yang sangat kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga termasuk para pemirsa atau para pendengar yang sangat kami muliakan, kami hormati, juga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat layak dan sangat patut pada saat ini kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah. Karena kita semua dalam kondisi dan keadaan sehat walafiat sehingga bisa hadir pada kesempatan yang sangat mulia ini. Yang kedua, kita tetapkan salawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh para jemaah yang teramat sangat kami muliakan dan sangat kami hormati, sebelum acara doa bersama serta dilanjutkan dengan penuntunan dua kalimat syahadat, sebelum kita mulai berdoa, ada sedikit yang sangat penting kami sampaikan kepada seluruh jamaah. Acara ini nanti tadi kami sebutkan yaitu penuntunan dua kalimat syahadat. Pengertian dua kalimat syahadat di sini adalah rukun Islam yang pertama. Itu. Rukun Islam yang pertama itu adalah dua kalimat syahadat. Itu selalu dibaca di dalam hati dan bacanya karena Allah, bukan karena sesuatu. Itulah pelaksanaan dari syariat Islam itu. Jadi yang disebut zikrullah itu zikir yang dibaca karena Allah, itu selain yang hukumnya fardu sulit atau enggak bisa itu. Jadi kalau dua kalimat syahadat, rukun Islam yang pertama itu memang itulah apabila dibaca di dalam hati terus menerus, baik pagi, siang, sore, dan petang, selalu kita baca dan bacanya karena Allah. Itu. Tidak perlu ada orang lain yang tahu, khusus pribadi panjenengan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tapi bacanya karena Allah. Siapapun orangnya, bangsa apapun, dimanapun dia tinggal, apabila membaca dua kalimat syahadat dan bacanya itu karena Allah, maka orang tersebut baik ucapannya, baik tindakannya, atau pendapat-pendapatnya itu dalam kondisi dan keadaan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi asal bacanya karena Allah. Itu. Kalau membacanya karena selain Allah, maka selain Allah yang bimbing. Itu. Yang bimbing selain Allah. Itu. Semua orang ada yang bimbing. Cuma kalau dua kalimat syahadat tadi sampai dibaca karena selain Allah, maka yang bimbing orang tersebut adalah selain Allah. Kenapa saya sampaikan, jangan sering lupa baca dua kalimat syahadat dan bacanya karena Allah. Itu. Selain Anda dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap langkah, setiap ucapan, setiap tindakan, ya. Selain itu, bacaan sampean itu sudah pasti diterima oleh Allah. Pasti diterima.
Kenapa demikian? Karena Allah Maha menerima. Itu. Siapapun. Tinggal di negara manapun Anda. Asal bacanya karena Allah pasti diterima. Selain bacaan tadi diterima oleh Allah, Anda dipelihara dan dilindungi oleh Allah sendiri. Itu. Tapi kalau sampean bacanya karena supaya selamat, wallahu alam. Itu. Tapi kalau sampean bacanya karena Allah, pasti Anda diselamatkan oleh Allah. Itulah namanya keyakinan. Itu. Siapapun yang bacanya karena Allah dalam hati, maka orang itu dimanapun tinggal, urusan apapun, kondisi dilindungi oleh Allah. Tuh. Manusia ini apabila dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syaitan dan jin tidak bisa, tidak berkutik untuk mengganggu orang tersebut. Itu. Kenapa sampai ada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu. Jadi kalau Anda berlindung kepada Allah, maka bacalah syahadat karena Allah. Maka Anda dilindungi oleh Allah. Dilindungi dari apa? Dilindungi dari godaan syaitan dan jin. Itu. Tapi ya, dua kalimat syahadat tadi tidak cukup hanya dibaca karena Allah saja, itu belum sambung dengan Allah. Dan syahadat tadi bisa sambung dengan Allah, itu ada lanjutannya. Lanjutannya yaitu sholat 5 waktu, ya. Itu pun Anda lakukan karena Allah. Jangan sampai karena sesuatu. Itu. Kalau Anda sholatnya karena Allah, maka oleh Allah diterima. Tapi kalau Anda sholat karena pahala, maka Anda tertipu di belakang niat. Itu. Kalau Anda ibadah karena pahala, Anda tertipu di belakang niat. Tapi kalau Anda sholat tadi karena Allah, maka pasti diterima oleh Allah. Allah tidak mempertanyakan kunut apa tidak, enggak, bukan itu yang dipertanyakan. Karena Allah apa karena selain Allah, itu yang dipertanyakan. Itu. Kalau sholat sudah karena Allah, maka oleh Allah diterima. Itu. Jadi yang bisa kita lakukan karena Allah itu hanya yang hukumnya fardu ain. Ini harus paham kita ini. Itu. Fardu ain tadi ya syariat Islam itu tadi. Itu. 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian tiap bulan menunaikan zakat. Itu. Bagi umatnya Rasulullah itu tiap bulan zakatnya. Ukurannya sama, bukan tiap tahun. Kalau setiap tahun tadi namanya zakat syarat rukunnya puasa. Itu. Kalau rukun Islam yang ketiga itu tiap bulan. Itu bayar tunaikan zakat, itu kita lakukan karena Allah. Nah, kemudian nanti setelah masuk bulan suci Ramadan, ya puasa di bulan suci Ramadan, itu pun harus kita lakukan dan harus karena Allah. Kalau puasanya tadi karena selain Allah, karena pahala atau karena Lailatul Qadar atau karena selain Allah, maka syahadat yang pertama tadi nggak sambung dengan Allah. Itu. Setiap hari pagi, siang, sore, petang kita baca tadi, tapi bacaan tadi nggak sampai. Itu nggak sampai. Itu nggak sampai dengan kejelasannya itu belum diterima lah. Saya tidak bilang tidak diterima, tapi belum diterima. Kalau puasa tadi 1 bulan penuh tadi karena Allah, betul-betul karena Allah, maka puasanya pasti diterima. Itu. Nah inilah perlu perenungan di hati kita ini. Itu. Setelah puasa tadi benar karena Allah, bukan karena selain Allah, bukan karena pahala, bukan pula karena takut neraka, bukan pula karena kepingin surga, tapi karena Allah puasa ini. Pengertiannya ialah takut kita kepada Allah mengalahkan takut kita kepada neraka. Lebih takut kepada Allah daripada takut dengan neraka. Itu pengertiannya. Itu.
Jadi istilah takut tadi kita harus jelas itu loh. Takut tadi untuk melanggar larang-larangan itu tadi loh. Itu. Jadi kalau takwa hubungannya dengan larangan Allah itu. Kalau keimanan itu ada hubungannya dengan perintah, dengan fardu tadi. Ada hubungannya dengan itu. Setelah puasanya betul karena Allah ya, bukan karena sesuatu. Bila mana ada kesempatan kita pergi haji dan niat harus tetap tertanam di hati. Itu karena Allah juga. Bukan karena nama, bukan karena supaya mudah cari pinjaman, bukan pula karena pahala, tapi karena Allah pergi haji tadi. Itu kita lakukan. Itu. Nah, kalau syariat Islam tadi sudah utuh ya, mulai dari 2 kalimat syahadat, kemudian dirikan sholat, kemudian tunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, pergi haji bila mana mampu, itu sudah kita terapkan karena Allah, maka akibatnya seluruh sunnah-sunnah yang kita lakukan pasti ikhlas. Seandainya sama mendoakan orang tua, pasti ikhlas. Mendoakan siapapun itu pasti ikhlas. Jadi ikhlas itu akibat dari yang fardu kita jalani karena Allah tadi. Itu. Jadi lillahi ta'ala itu puncaknya penyebab, rasa ikhlas itu puncaknya akibat. Ini supaya hal seperti ini harus sering-sering kita bicarakan agar kita tidak terlena. Supaya hati kita tidak sampai terlena oleh keindahan-keindahan ini. Itu. Maka itu yang disebut sebuah keyakinan. Jadi kita tidak usah bilang mudah-mudahan. Asal karena Allah hak pasti diterima. Dengar baik-baik saya bicara. Ini. Tapi karena supaya diterima, belum tentu itu diterima. Berarti masih meragukan sifat Allah. Itu. Asal karena Allah sudah pasti diterima. Kita tidak perlu ragu-ragu. Itu. Jadi syariat Islam itu persis sama dengan satu kesatuan tubuh manusia. Ya. 2 kalimat syahadat, rukun Islam yang pertama itu ibaratnya seperti roh seseorang. Dirikan sholat itu ibaratnya seperti jasad atau tubuh seseorang. Tunaikan zakat, rukun Islam yang ketiga yang tiap bulan tadi itu ibarat makannya seseorang. Kemudian puasa di bulan suci Ramadan tadi ini ibarat wudunya seseorang, mandi atau wudu. Itu. Pergi haji bila mana mampu itu pakaiannya. Itu. Persis satu kesatuan tubuh manusia. Itu. Dan kalau yang fardu tadi sudah jelas dan utuh, kita oleh Allah akan diberi sifat-sifat takwa tadi. Seandainya kita menjauhi larangan tadi memang betul-betul takut kepada Allah. Bukan takut sesuatu. Itu. Bahkan bukan takut neraka. Tapi pengertiannya lebih takut kepada Allah daripada neraka. Itu. Padahal sangat gamblang, sangat jelas pada zamannya Rasulullah itu ada salah satu sahabat itu bertanya dengan Rasulullah. Ya Rasul, apakah ada yang lebih nikmat daripada surga? Kemudian langsung dijawab oleh Rasulullah, ada. Apa itu ya Rasul? Yaitu bertemu Allah. Itu. Ya, karena Rasulullah seorang nabi, seorang utusan, manusia yang paling mulia di jagat raya ini. Beliau mempunyai tata bahasa yang sangat santun dan sangat sempurna. Lain dengan kita. Kita ini manusia biasa sehingga ngomongnya pating ceprot seperti ini. Itu. Jadi saya ini tidak menyampaikan, tapi saya ini hanya mengingatkan kembali. Itu. Karena yang menyampaikan sudah disampaikan dulu oleh Rasulullah, jelas. Pengertiannya jangan kalian ibadah karena surga, itu loh. Ibadahlah karena Allah, itu. Lah untuk lebih rinci lagi, lah ibadah karena Allah
kita semua dikembalikan ke tempat asal mula kejadiannya. Itu. Tapi lah ibadah karena surga, jangankan kok surga ya, baunya aja di dunia ini tidak mungkin bisa tahu rasanya. Saking rajinnya tapi karena surga tadi. Itu Rasulullah sudah mengingatkan sejak awal-awal dulu. Bagaimana mungkin bisa bertemu Allah kalau kita tidak ibadah karena Allah? Bagaimana mungkin? Itu. Apabila itu sudah, yang fardu tadi sudah nggak ada keraguan, kita jalani, kita terapkan karena Allah, maka ibadah yang sifatnya sunnah, ya, yang hukumnya sunnah, apa saja itu kebiasaannya, pasti ikhlas dia melakukannya. Itu pasti ikhlas. Selain ikhlas, ya, selain ikhlas, asal yang fardu tadi kita jalani karena Allah, kita bisa memahami perbedaan antara syariat Islam dan syariat umum. Itu. Kalau yang namanya syariat Islam ya itu tadi, yang tak sebutkan tadi, yang utuh tadi itu syariat Islam. Kalau syariat umum itu maksudnya begini. Rezeki ini ketentuan dari Allah. Tapi secara syariat kita harus upaya, harus ikhtiar, kita bekerja. Ini syariat umum. Itu. Asal yang syariat Islam tadi kita terapkan, kita jalani, semuanya sudah berjalan dengan sendirinya. Semuanya dalam kondisi dan keadaan dibimbing serta dilindungi dari godaan-godaan syaitan dan jin. Itu. Kenapa hal ini kami sampaikan, kami ulang-ulang? Karena pada malam ini sangat banyak tamu-tamu istimewa dari kota Pacitan. Jauh-jauh datang ke sini ikut mengaji, maka agar beliau-beliaunya ini paham apa yang dibahas di sini. Itu. Yang di sini yang diperjelas, yang dipertegas itu ya yang fardu tadi. Kita terapkan, kita jalani karena Allah. Itu. Jadi yang bisa kita lakukan karena Allah itu khusus yang fardu. Itu. Soalnya kalau ini nggak dipahami, itu begini. Ini saya mau amal, nggak apa-apa ini amal saya, karena Allah kok ini. Itu omongannya orang mabuk itu. Kalau amal itu nggak bisa kita lakukan karena Allah. Kalau amal itu ikhlas apa tidak, itu loh mas. Yang karena Allah tadinya hukumnya fardu ain. Bahkan bagaimana pelaksanaan fardu kifayah, ya, itu tergantung bagaimana yang fardu ain tadi. Itu. Kita memberi belanja dengan istri itu juga kewajiban, itu juga fardu, tapi fardu kifayah. Itu. Jadi kita semua harus bisa membedakan antara fardu ain mana fardu kifayah. Itu. Dan zaman walaupun di masa lalu ini dosanya sebesar apapun, asal Anda mau menjalani syariat Islam yang dijalani karena Allah tadi secara utuh, Anda tidak perlu khawatir yang lalu itu. Allah Maha Pengampun. Begitu Anda mengamini, begitu Anda setuju dengan syariat Islam bahwa itulah jalan yang lurus, itulah jalan yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, ya, itu Anda diampuni dosanya, membuka lembaran baru. Itu. Walaupun sampai sujud 10 tahun ibadah karena supaya diampuni, belum itu Bapak Ibu sekalian, belum diampuni. Kenapa? Karena sama dengan Anda tidak percaya, tidak begitu percaya bahwa Allah ini Maha Pengampun. Itu. Kalau Anda berkeyakinan, bahkan hakul yakin bahwa Allah Maha Pengampun, langsung aja. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, bila mana mampu ini saya menjalani karena Allah. Hak Allah mengampuni Anda. Bahkan sebelum Anda menjalani. Ampunan langsung diberikan. Kurang murah bagaimana Allah ini? Allah Maha Murah. Jadi selain itu jalan yang lurus, selain itu yang hukumnya fardu, itulah sebuah cara orang bertobat nasuhah. Makanya janganlah kalian masuk Islam
setengah-setengah. Masuklah Islam secara kafah. Kafah tadi ya tadi itu tadi syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu itu utuh. Cuma 5 aja loh. Itu. Hak Anda diampuni. Walaupun sama sujud di Masjidil Haram sana, ya nggak pulang-pulang sampai ngapal, tapi karena supaya diampuni, itu masih wallahu alam. Bisa diampuni, bisa tidak. Bahkan banyak tidaknya daripada diampuninya. Tapi karena Allah seketika itu juga belum menerapkan aja sudah diampuni oleh Allah. Inilah bahwa Allah ini benar-benar Maha Pengampun, benar-benar Maha menerima. Siapapun, anaknya siapapun, anaknya kiai, anaknya maling, anaknya rampok, anaknya siapapun, asal mau ibadah karena Allah, maka diterima ibadahnya. Syahadat tadi pasti diterima. Begitu diterima, sifat-sifat yang berakibat enggak disukai oleh Allah pelan-pelan diambil oleh Allah. Sifat-sifat yang berakibat dosa, yang berakibat melakukan sesuatu yang menjadikan tidak disukai, itu diambil melalui proses itu. Asal karena Allah tadi. Karena selain Allah maka tidak. Ini. Itulah yang sangat penting dan sangat perlu kami sampaikan, sehingga kita semua tidak melakukan sesuatu yang sia-sia atau yang merugi. Dan kebanyakan manusia ini dalam keadaan merugi. Itu capek-capek, kesel tapi salah. Itu. Perbaiki dulu yang fardu tadi, perbaiki dulu yang urusan hablum minallah tadi. Kalau yang hablum minallah sudah kita bangun, kita perbaiki secara kafah dan secara utuh, semen mau apa saja, mendoakan siapapun, selain Anda ikhlas, ya sudah pasti diterima. Itu. Dan lagi saudara-saudaraku, kalau itu kita terapkan seperti yang kami sebutkan tadi ya, Anda selamanya tidak pernah kehilangan. Anda selamanya tidak pernah rugi. Itu. Tidak pernah kehilangan. Seseorang yang merasa kehilangan tadi, sesungguhnya dia tidak kehilangan. Yang terjadi ialah orang itu merasa memiliki. Apabila seseorang ini tidak menyadari bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Kok merasa rugi itu loh. Itu. Orang yang merasa rugi tadi akibat dari perasaan merasa miliknya, merasa memiliki. Itu. Itulah orang yang berserah diri, ibadah karena Allah tadi nggak bisa kehilangan apapun. Karena tidak merasa memiliki apapun. Itu. Sehingga tidak bisa diakali orang. Tidak bisa merugi. Itu. Tetapi itu prosesnya cukup lama. Yang penting Anda jalani yang fardu tadi, jalan yang lurus tadi, ihdinas siratal mustaqim tadi, ya itu kita jalani, kita terapkan, maka lambat laun, pelan tapi pasti di hati ini akan tumbuh pengertian, kefahaman. Tapi sekali lagi kita harus selalu mawas diri. Kenapa harus selalu mawas diri? Karena dalam rangka, dalam upaya untuk mengenal diri. Itu. Apabila upaya untuk mengenal diri tadi belum kita lakukan, maka kita masih tidak akan pernah mengenal Tuhannya. Kita tidak akan pernah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka langkah awal berusaha dengan keras untuk mengenal diri. Itu. Nah, proses mengenal diri tadi juga perlu ilmu pengetahuan lagi. Makanya kita semua harus sering-sering bertemu, maka lambat laun akan kami rinci bahkan secara detail caranya untuk mengenali diri itu.
Tapi itu untuk di lain waktu, soalnya kalau membahas itu waktunya sangat panjang sekali. Itu pelan-pelan dari sedikit, maka kami akan menyampaikan cara untuk mengenali diri secara detail. Kemudian pelan-pelan Anda akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari kita mulai tawasul ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairin maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohi mujtahidina sahabati Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairin maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus Nabiullah Khidir alaihissalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairin maghdubi 'alaihim waladdallin.
khususan ila rahai ummahatina ummahatikum wa abaina wa abaikum wa ahlina wa ahlikum minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum man awad. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang akan kita baca ini kita khususkan kepada Pak Jatno beserta saudara-saudaranya yang dari Pacitan secara keseluruhan tanpa terkecuali. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang akan kita baca ini khusus kepada Bapak Abdul Latif beserta timnya, dan khususnya kepada jemaah yang lain yang mempunyai niat atau hajat yang penting. Kesempatan yang sangat baik ini sama-sama kita doakan agar Allah memberi kelancaran serta rintangan-rintangan yang ringan.
Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita Fatihah yang akan kita baca ini kita dikhususkan kepada saudara kita Bapak Suwadi, pada saat ini sedang menderita sakit. Sama-sama kita doakan agar dapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus saudara-saudara jemaah yang sedang menderita sakit, pada kesempatan ini sama-sama kita doakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min syarril ahli wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ahla darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi halu fi'il qad wa tanfariju fi'il qurab wa tuqda bil hawaid wa tunalu bil ghaib wa husnul hawatimi wa yusaskal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adati kulli ma'lumil lak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.